Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada. Sebelumnya, terlebih dahulu saya mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Naufal Asidik, NPM 19550610005 dari Prodi Teknik Informatika kelas B, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dapat saya pahami mengenai perkuliahan mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Yesi Mulyani dan Bu Trisha. Baiklah, langsung saja pada pertemuan 1 kita membahas tentang pendahuluan mengenai apa itu kecerdasan buatan. Secara singkat, kecerdasan buatan itu adalah suatu studi yang mengupayakan bagaimana agar komputer berlaku cerdas layaknya manusia. Kemudian, kecerdasan buatan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, sistem that think like humans, yakni berpikir seperti manusia. Kemudian yang kedua, sistem that action like humans, yakni bertindak seperti manusia. Yang ketiga, yakni sistem that think rationally, yakni berpikir secara rasional. Dan yang terakhir, yakni sistem that action rasional, yakni bertindak secara rasional. Kemudian ada bagian utama dari AI itu sendiri. Yang pertama yakni basis pengetahuan, knowledge base. Kemudian yang kedua ada motor inferensi, yakni inference engine. Selanjutnya ada tujuan kecerdasan buatan. Yang pertama yakni tujuan utamanya yakni membuat komputer lebih cerdas layaknya manusia. Yang kedua, mengerti apa itu kecerdasan, dan yang terakhir yakni membuat mesin lebih berguna. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah dan perbedaan komputasi AI dengan proses konvensional. Untuk perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah itu diantaranya kecerdasan buatan itu permanen, mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, konsisten, dan dapat menjalankan tugas lebih banyak dalam waktu tertentu. Kemudian untuk kecerdasan alamiah, yakni senantiasa mengalami perubahan, tidak mudah diduplikasi dan disebarkan, tentunya lebih mahal, dan senantiasa berubah-ubah. Kemudian ada lingkup AI, ruang lingkup AI. Yang pertama yakni sistem pakar, yang kedua natural language processing, yang ketiga pengenalan ucapan, yang keempat robotika dan sistem sensor, yang kelima computer vision, dan yang terakhir intelligent computer aided instruction. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai representasi pengetahuan. Yang pertama yakni tentang basis pengetahuan, knowledge base. Langkah pertama dalam membuat sistem kecerdasan buatan tentunya adalah dengan membangun basis pengetahuan awal. Kemudian ada karakteristik dari representasi pengetahuan itu sendiri, diantaranya dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan di dalam memori. Kemudian fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Kemudian ada klasifikasi representasi pengetahuan, diantaranya ada representasi logika, yakni representasi pengetahuan menggunakan logika formal. Kemudian ada representasi prosedural, yakni contohnya itu ketika digunakan di dalam pemrograman, contohnya itu if then. Kemudian ada representasi network, yakni menggambarkan pengetahuan sebagai graph dan tree, yakni. Kemudian selanjutnya ada representasi terstruktur, memperluas konsep dari sebelumnya, yakni konsep representasi network dengan membuat node-node-nya menjadi struktur yang lebih kompleks. Contohnya itu adalah script, frame, dan objek. Kemudian ada pembahasan yang terakhir yakni mengenai intelligent agents, yakni agents itu sendiri adalah sesuatu yang dapat mengesan lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungan tersebut melalui actuators. Contohnya pada agen manusia, sensornya itu ada mata, telinga, dan organ tubuh lainnya.
Kemudian untuk aktuatornya, untuk agen manusia itu ada tangan, kaki, mulut, dan organ tubuh lainnya. Untuk agen robot itu sendiri, untuk sensornya itu ada kamera dan infrared range finders, dan untuk aktuatornya itu berbagai macam motor. Di dalam intelligent agents ada yang namanya performance measure, yakni ukuran kebenaran. Kemudian ada yang namanya information gathering, yakni mengumpulkan informasi untuk memaksimalkan performa. Yang selanjutnya ada learning, yakni belajar dari pengetahuan sebelumnya. Yang terakhir ada autonomy, yakni kemampuan agen untuk bergerak secara otomatis berdasarkan pengetahuan awal yang diberikan. Yang selanjutnya ada tipe-tipe agents, yakni yang pertama simple reflex agents, model based reflex agents, kemudian goal based agents, utility based agents, yang terakhir ada learning agents. Dalam hal ini saya mengambil contoh sebuah sistem pengereman otomatis pada sebuah mobil. Untuk kinerja yang didapat, yakni tentunya membuat lebih aman dalam berkendara, cepat dan nyaman pada driver. Kemudian yang selanjutnya ada lingkungan guna pemberi pesan, pastinya itu jalan yang dilalui oleh driver dan mobil-mobil lainnya. Untuk sensornya itu sendiri ada speedometer, kamera, odometer, GPS, sonar, dan sensor pada mesin. Kemudian ada actuators. Actuatorsnya ini pedal gas, kemudian ada klakson dan rem. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya pahami dari perkuliahan mata kuliah kecerdasan buatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.